Alhamdulillah. Suaranya nggak bunyi-bunyi. Suara headset itu gak bener. Suaramu, suara headset gak bener. Benar. Suara gono nang awakmu itu. Tunggu. Suaramu gak headset. Bisa ngomong. Kok saya gak iso ngomong. Cek. Baik, kami ingatkan kepada para LO untuk mengingatkan peserta kembali bahwa akan adanya technical meeting pada malam hari ini. Sekali lagi kami ulangi kepada para LO, mohon untuk mengingatkan peserta karena akan berlangsungnya technical meeting pada hari ini. Baik, kami ingatkan kembali kepada para LO-nya untuk mengingatkan peserta bahwa akan berlangsungkan technical meeting pada malam hari ini.
Sekali lagi kami ingatkan kepada para LO untuk mengingatkan para peserta karena acara technical meeting akan segera kami mulai. Bagaimana para finalis, apakah suara kita sudah terdengar jelas? Bagaimana para peserta, apakah suara kita sudah terdengar jelas? Ya, terdengar. Baik, mengingat waktu sudah hampir malam, acara akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para finalis lomba karya kriteriah nasional History Fair tahun 2020. Dan kami ucapkan selamat berjuang kepada 13 tim finalis yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Namun terlebih itu, kami akan mengabsen terlebih dahulu ke-13 tim finalis dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Baik, langsung aja yang pertama dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diketuai oleh Janatul Ma'wa. Halo Kak Janatul Ma'wa. Baik, langsung ada. Baik, lanjut yang kedua dari Universitas Brawijaya yang diketuai oleh Kak Ahmad Nisangkul. Ada. Hadir. Selanjutnya, dari Universitas Negeri Yogyakarta yang diketuai oleh Tante Ayu Ratnasari, apakah ada? Hadir, Kak. Hadir, Kak. Baik. Selanjutnya dari Universitas Islam Indonesia yang diketuai oleh Bagas Wadana, apakah ada? Hadir, Kak. Selanjutnya, dari Universitas Jember yang diketuai oleh Joko Widodo. Hadir. Dibahas kul Mbak. Ya, hadir. Mentirta hadir. Ya, jelas jaringan. Mana dia? Selanjutnya, yang diketuai oleh Ijazah Hadir. Hadir, Kak. Hadir. Dari Universitas Trunojoyo Madura yang diketuai oleh Fajri Purnomo, apakah ada? Hadir, Kak. Hadir. Baik. Selanjutnya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diketuai oleh Muhammad Rafiq, apakah hadir? Hadir, Kak. Selanjutnya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau yang diketuai oleh Teknik Senegal, apakah ada?
Mana dia Bun? Mana dia Bun? Hadir Kak. Hadir. Hadir Kak, hadir. Dan yang terakhir dari Universitas Negeri Surabaya yang diketuai oleh Agung, apakah hadir? Hadir. Baik, perkenalan ke-13 tim usai sudah. Terlebih itu kami selaku pemandu acara izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Purwanajiri. Nama saya Aida Tegar. Dan kami berdua akan membantu acara technical meeting dalam rangkaian lomba karya tulis ilmiah nasional pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Yang kami hormati Saudari Anindya Yarmawati selaku Ketua Pelaksana Lomba Karya Tulis Ilmiah Historical tahun 2020. serta yang kami cintai dan teman-teman peserta yang hadir pada technical meeting pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga untuk berkumpul pada 19 ayat ilmiah dari 2020 dengan tema optimalisasi kreativitas dan inovasi mahasiswa sebagai generasi muda guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2040. Salawat serta salam tidak lupa juga kami junjung kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Indonesia kita semua selaku umat. Hadirin yang berbahagia, para peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, adapun susunan acara yang akan berlangsung ketika malam meeting pada malam hari ini adalah yang pertama, pembukaan. Kedua, penampilan video pengenalan Bandung. Ketiga, sambutan ketua umum himpunan mahasiswa jurusan pendidikan sejarah. Keempat, pemaparan teknis yang relatif cepat serta sesi tanya jawab. Yang kelima, pemocokan urutan tampil peserta. Dan yang terakhir, Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penayangan video pengalaman Provinsi Banten, di mana Provinsi Banten terkenal akan sejarah, budaya, serta pariwisata. Untuk para peserta lomba karya tulis ilmiah nasional, kami sarankan untuk menyaksikan video berikut ini tentang Provinsi Banten. Selamat
Nah, kita tadi sudah melihat bahwasanya ada penayangan pengenalan Provinsi Banten, di mana Banten ini memang sangat kaya sekali akan kultur, sosial, budaya, dan yang lainnya. Di mana tadi kita sudah melihat ada suku Baduy, kemudian nasi Banten, keraton Kayibon, seni debus, dan pulau Oar yang ada di Pandeglang. Semua itu ada di Provinsi Banten ya. Tak kalah tadinya dengan pariwisata dan budaya yang ada di teman-teman kita ini. Ya, betul sekali. Selanjutnya ke sesi berikutnya yaitu sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, yaitu Saudara Akbar Khairuddin. Kepada Saudara Akbar Khairuddin, waktu sudah tepat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan kita nikmat pada malam hari ini untuk melakukan technical meeting LKTIN History Fair tahun 2020 secara online. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbar Khairuddin, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Kutanagan Tirtayasa periode 2020. Di sini juga saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta finalis LKTIN History Fair tahun 2020 dan selamat atas lolosnya para seluruh finalis LKTIN pada malam hari ini yang mengikuti technical meeting online. Mungkin technical meeting pada hari ini sangat berbeda sekali dengan LKTIN History Fair tahun sebelumnya karena mungkin kita ada batas secara virtual dan tidak bisa bertemu secara langsung, tapi semoga esensi daripada lomba pada tahun ini tidak berbeda dengan tahun kemarin dan mungkin ada inovasi-inovasi terbaru pada tahun ini. Dan mungkin hari ini akan menjadi hari bersejarah juga buat para panitia karena melaksanakan atau menggelar kegiatan LKTIN secara online. Dan mungkin ini juga untuk seluruh peserta yang memang merasakannya juga terkait kegiatan online ini. Mungkin TM ini nanti kita akan menjelaskan bagaimana nanti sistematika yang nanti akan dijelaskan oleh ketuplak daripada LKTIN History Fair tahun 2020 dan semoga para peserta finalis sehat-sehat, dijaga kesehatannya dan dijaga juga semangatnya sampai dengan hari H nanti di tanggal 24 Oktober 2020. Kita tunggu, walaupun kita terbatas, walaupun kita dibatasi dan disekat oleh secara virtual oleh pandemi pada hari ini, tapi semoga silaturahmi secara online ini tidak membatasi segalanya. Dan terima kasih, mungkin itu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Akbar untuk sambutannya. Nah, acara selanjutnya itu adalah pemaparan teknis dan tata tertib peserta yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana Lomba Karya Tulis Ilmiah History Fair tahun 2020 kepada Saudara Aninda Biarapawati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalkan saya di sini Aninda Diaramawati sebagai Ketua Pelaksana dari LKTIN History Fair 2020. Dengan di sebelah saya Selita Bunga Apriana selaku Sekretaris Pelaksana LKTIN 2020. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat kepada 13 tim finalis yang telah lolos ke tahap selanjutnya, yaitu final LKTIN History Fair 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020 nanti secara online melalui meeting room. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terlebih dahulu teknis buku panduan finalis dan nanti setelah saya selesai memaparkan akan dibuka sesi tanya jawab bagi para tim finalis yang ingin bertanya. Baik, informasi pertama, yaitu peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara pada tanggal 19 sampai 25 Oktober 2020 sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak.
wajib menggunakan perlengkapan sebagai berikut, yaitu jas alma mater dari perguruan tinggi masing-masing dan pakaian bebas sopan saat presentasi. Peserta juga wajib menggunakan background virtual yang telah disediakan panitia pada saat presentasi nanti. Materi selanjutnya yaitu materi presentasi dibuat dengan pada saat technical meeting pada tanggal 19 Oktober 2020 dan maksimal pengumpulan yaitu 30 menit setelah technical meeting dilaksanakan. Selanjutnya yaitu peserta wajib membuat video presentasi maksimal 10 menit lalu mengirimkannya kepada masing-masing LO melalui Google Drive paling lambat 1 hari setelah technical meeting pada tanggal 20 Oktober 2020 pada pukul 12 siang. Lalu untuk para masing-masing anggota tim wajib mengambil peran dalam video presentasi 10 menit tersebut dan video presentasi ini akan diupload melalui YouTube oleh panitia. Masing-masing finalis ini akan didampingi oleh 1 orang pendamping atau LO. Lanjut untuk peraturan umumnya. Yang pertama, finalis wajib hadir pada room meeting yang telah disediakan oleh panitia. Finalis wajib mengikuti seluruh rangkaian acara mulai dari technical meeting, opening ceremony, serta dengan closing ceremony. Finalis wajib menggunakan background virtual yang telah disediakan oleh panitia dan mengikuti seluruh rangkaian acaranya. Lalu file presentasi PPT atau PPTS diulangi lagi ya, wajib dikumpulkan saat pelaksanaan technical meeting dan tidak ada lagi perubahan dalam bentuk apapun. Lalu finalis dilarang berkata kasar atau mengandung sara selama acara berlangsung, baik dengan panitia, finalis, dan setiap orang yang berhubungan dengan LKTIN. Setiap finalis wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama acara berlangsung. Selanjutnya kita masuk kepada peraturan presentasi. Yang pertama, yaitu setiap peserta wajib hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia melalui Google Form yang akan dibagikan. Di setiap peserta harus mengenakan pakaian sopan dan rapi dengan jas alma mater dan serta menggunakan background virtual selama acara berlangsung. Lalu finalis diharapkan melakukan presentasi secara bersamaan atau dalam satu frame. Lalu peserta dilarang mengaktifkan nada dari handphone atau lainnya yang dapat mengganggu jalannya presentasi. Baik peserta maupun panitia dilarang membuat kegaduhan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta yang sedang melakukan presentasi. Selanjutnya, peserta diperkenankan meninggalkan room meeting setelah presentasi kelompoknya selesai dengan syarat telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada masing-masing LO. Lalu, peserta diperbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang menunjang dan sesuai dengan isi presentasi yang dibawa oleh peserta sendiri. Lalu finalis dibolehkan menggunakan produk atau prototipe dan lain-lain ketika presentasi dan ada nilai lebih saat presentasi. Selanjutnya finalis menunggu giliran presentasi sesuai dengan undian presentasi yang akan diundi pada malam hari ini atau saat technical meeting. Setiap tim akan diberi waktu persiapan 1 menit dan 10 menit untuk melakukan presentasi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit. Dan apabila mengalami kendala jaringan, maka kami akan memberikan waktu tunggu selama 5 menit. Saat dilakukannya presentasi oleh setiap tim, di layar akan ditampilkan stopwatch. Waktu akan dimulai saat finalis mulai berbicara. Dan saat waktu telah habis, maka presentasi akan dihentikan oleh
Lanjut dan untuk ketentuan lainnya yaitu keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2020 atau bertepatan dengan hari Minggu. Peserta diperkenankan meninggalkan permitir setelah prestasi selesai dengan terlebih dahulu meminta izin kepada LO. Ketentuan lain yang belum tercantum akan diatur kemudian dalam technical meeting ini, dan peserta yang tidak hadir pada technical meeting ini akan dianggap menyetujui hasil dari technical meeting ini. Nah, tadi para peserta sudah mendengarkan pemaparan teknis dan peraturan dari Ketua Pelaksana kita. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada para finalis yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, bertanya ini kita bisa melalui fitur chat atau bisa bertanya langsung secara bergantian. Silakan bagi yang ingin bertanya terkait teknis. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui fitur chat room. Ya, halo, Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia sudah memberikan waktunya. Di sini saya perwakilan dari Universitas Jember ingin bertanya, Kak, beberapa pertanyaannya. Di sini ada dua. Yang pertama itu jika kendala jaringan saat presentasi, apakah durasi yang berjalan itu akan tetap dihitung atau hilang? Atau maksudnya ada jeda nggak waktu presentasi bila ada halangan? Terus yang kedua, ini posisi saya lagi di Jakarta dan posisi teman saya lagi ada di Jawa Timur. Nah, untuk peraturan yang satu frame itu apa bisa di iniin Rensi? Soalnya kemarin udah bilang ke panitia, cuman ini masih sama. Takutnya apa untuk peraturan yang mutlaknya itu satu frame. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari perwakilan dari Universitas Jember, jika tidak salah ya. Pertanyaannya kami akan serahkan kepada Ketua Pelaksana dan Sekretaris Pelaksana. Kami persilakan untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu apabila mengalami kendala jaringan, apakah stopwatch-nya akan dihentikan? Dari panitia sendiri kami memberikan waktu tunggu 5 menit apabila finalis mengalami kendala jaringan, dan waktu stopwatch juga dihentikan selama 5 menit. Nanti setelah 5 menit kami akan kembali menghubungi finalis dan waktu akan tetap berjalan. Menjawab pertanyaan yang kedua tadi, apabila posisi teman-teman sudah memungkinkan untuk berada dalam satu apabila berbeda data itu kan tidak mungkin di kondisi COVID sekarang ini, kami memperbolehkan teman-teman untuk tidak satu frame, asalkan teman-teman konfirmasi terlebih pada LO bahwa teman tidak di frame. Dan apabila yang memungkinkan untuk satu frame, kami harapkan teman-teman ada dalam satu frame. Begitu. Jadi kalau tidak memungkinkan, kami perbolehkan tidak satu frame, tetapi perlu digarisbawahi teman-teman harus mengkonfirmasikan hal tersebut kepada EO terlebih dahulu. Ya, melanjutkan juga terkait memang kendala daripada peserta yang memang tidak bisa satu frame, itu seperti tadi dikatakan oleh Sekla, itu segera dikonfirmasikan kepada LO, karena nantinya kita akan memberikan format untuk penamaan di Zoom-nya, karena itu nanti kita juga sudah menteklapkan juga dengan juri agar juri juga tidak saat mana yang teman kelompoknya, mana yang bukan, itu nanti akan kita berikan formatnya ketika memang teman-teman sudah konfirmasi juga ke LO-nya. Jadi nanti kita akan komunikasikan lagi kepada LO seperti itu.
Baik, bagaimana? Apakah jawaban dari pelaksana sudah jelas? Ya, sudah jelas sih. Berarti berarti yang untuk satu frame itu satu akun aja ya berarti ya. Soalnya rencananya gini, panitia, saya mungkin sendirian, tapi 2 teman saya nanti kemungkinan bisa bergabung bersama seperti itu. Ya, kalau untuk akunnya mungkin dari masing-masing bisa, jadi satu orang satu akun gitu, walaupun memang terpisah. Tapi nanti ada format lain yang memang harus disamakan gitu, biar nanti dari panitia serta dari juri pun bisa membedakan mana yang memang timnya, mana yang memang beda timnya, seperti itu Kak. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana? Apakah sudah disetujui? Oke, penjelasan sudah dicukupkan ya. Untuk para peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Kita akan bacakan pertanyaan dari Lu, yaitu dari Praitno. Kak, mau tanya ini jumlah jurinya berapa dan background keilmuannya apa saja ya? Terima kasih, mohon maaf kendala sinyal dari tiada. Oke, kami persilakan kepada Ibu Pelaksana untuk menjelaskan pertanyaan dari Praitno. Baik, untuk pertanyaan berapa jumlah jurinya? Baik, untuk pertanyaan berapa untuk jumlah juri dan juga background keilmuannya, yaitu kami dari pelaksana sendiri memakai 3 juri dan untuk background keilmuannya itu sudah sesuai dengan apa yang dinilai oleh juri tersebut. Ya, jadi untuk background bidang keilmuannya setelah sesuai dengan apa yang dinilai oleh juri tersebut. Dan kami memakai 3 juri. Baik, terima kasih kepada Praitno. Apakah sudah dicukupkan atau ada yang kurang jelas? Kali berarti subtema sesuai subtema ya, Kak? Iya, silakan. Kalau untuk juri sendiri sudah sesuai subtema. Ya, jadi terkait bidang keilmuan juri sesuai dengan subtema dan untuk total daripada jumlah itu kita sudah sesuai dengan subtema. Gimana? Halo Kak, izin bertanya. Baik, maaf karena di sini juga kami ada beberapa kendala teknis. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Jika ingin bertanya langsung, harap untuk mengaktifkan mikrofonnya. Izin bertanya Kak. Suara saya bisa diakses? Di Yogyakarta, betul? Izin bertanya ya Kak. Mengenai teknis presentasinya itu gimana ya Kak? Apakah nanti video yang udah kami kumpul itu ditayangkan pas presentasi terus tanya jawab, atau PPT yang udah kita kumpul itu kita paparkan pas presentasi terus ada tanya jawab? Sistemnya itu gimana? Soalnya dari tadi mungkin belum disinggung tentang hal itu gitu loh Kak. Baik, nanti pertanyaannya kami akan serahkan kepada BPH Pelaksana untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Oke, saya izin jawab ya. Pertanyaannya tadi tentang teknis presentasi. Kakak-kakak kami minta untuk membuat video. Video tersebut adalah
akan di-upload di YouTube. Nah, ketika teknis presentasi itu seperti apa? Apakah video tersebut akan ditayangkan? Video tersebut tidak akan ditayangkan. Jadi ketika hari H pelaksanaan presentasi, kakak-kakak menjelaskan menjelaskan isi dari buat dan kami memberi waktu selama 10 menit. Kemudian setelah presentasi tersebut selesai, kakak-kakak kemudian berlanjut ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab dengan tim Dewan Juri selama 10 menit. Jadi dalam presentasi ditayangkan kembali yang kakak buat, video tersebut akan kami upload di YouTube, akan dinilai oleh tim Dewan Juri untuk menilai bagaimana video presentasi sudah kakak-kakak buat di YouTube channel yang akan kami upload nanti. Izin menambahkan lagi Kak, mau bertanya. Mau tanya lagi Kak, yang share PPT-nya PowerPoint itu panitia atau dari kita Kak? Oh ya, ya untuk terkait share PPT itu kita menyediakan menampung dari PPT kakak untuk kita share nanti pada saat hari H. Jadi nanti kakak tinggal mempresentasikan aja dan untuk PPT nanti bisa dikumpulkan ke LO dan nanti biar LO yang akan komunikasi ke panitia yang lainnya terkait PPT kakak. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaan jawabannya Kak, saya sudah paham Kak. Terima kasih. Terima kasih. Juga pertanyaannya dari Selanjutnya bagi cerita finalis ada yang ingin bertanya lagi? Mohon izin bertanya Kak. Halo, mohon izin bertanya Kak. Apakah suara saya bisa didengar? silakan, ya bisa. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Saya ingin bertanya tadi agak sedikit kurang jelas. Jadi PPT yang akan kita tampilkan itu sepenuhnya dikendalikan oleh kita sendiri atau oleh panitia. Kemudian yang kedua, apakah ketika sesi tanya jawab kita diperbolehkan kembali menampilkan PPT supaya memperjelas apa yang ditanya? Seperti itu. Mereka terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kita silakan kepada PPH. Untuk menjawab apakah untuk PPT sendiri nanti yang akan men-share yaitu dari panitia sendiri dan dikendalikan oleh panitia. Dan juga untuk pada sesi tanya jawab finalis diperkenankan untuk kembali membuka PPT-nya untuk memperjelas jawabannya. Jadi diperkenankan. Ya, itu tadi jawabannya. Apakah sudah jelas, Kak? Jadi nanti yang mengendalikan itu masing-masing LO ya, Kak? Iya, Kak. Jadi untuk PPT sendiri nanti akan ada operator yang akan mengendalikan dari sini. Iya, karena kalau memang dari pihak panitia yang mengendalikan, jadi kan kayak agak kesulitan ya, karena kalau tidak berkomunikasi dulu lebih awal, jadi kapan kita next, kapan kita masih menjelaskan seperti itu. Jadi kita kayak harus lagi bilang next seperti itu. Jadi kayak jadi mengganggu gitu, Kak. Kalau seperti itu bagaimana, Kak? Iya, sesuai kesepakatan
menanyakan sebetulnya ketentuan yang sudah kami sampaikan bahwa PPT ini dikendalikan oleh operator, oleh panitia. Kenapa dikendalikan oleh operator dan panitia? Kami khawatir atau kami menjaga apabila nanti dari rekan-rekan ada kendala teknis atau ada kendala jaringan, maka kami selaku panitia bisa mengantisipasi hal tersebut ketika PowerPoint kakak-kakak semua ada di kami atau ditampilkan dan dikendalikan oleh kami. Dan apabila memang kakak menyanggupi untuk menampilkan PowerPoint kakak dengan segala konsekuensinya, kami mempersilahkan untuk kakak apabila ingin men-share sendiri PowerPoint-nya, tetapi tetap kakak-kakak harus memberikan PowerPoint tersebut atau mengumpulkan PowerPoint kakak-kakak ke LO, dan ketika kakak-kakak ingin men-share sendiri PowerPoint-nya, sekali lagi apapun itu harus kembali konfirmasi kepada LO agar tidak ada miskomunikasi antara peserta dengan panitia, seperti itu Kak. Oke, baik. Iya, jelas Kak. Izin bertanya Kak. Izin bertanya Kak. Masuk. Oke, saya izin bertanya Kak. Misalkan saat presentasi itu kan kata panitia tadi ini ya, PPT tadi dikendalikan sebetulnya oleh panitia. Sebenarnya pertanyaan ini relate sama yang di pertanyaan yang tadi. Nah, misalkan kemungkinan terburuknya saat peserta itu melakukan presentasi, kondisi jaringan di panitia yang share screen PPT-nya itu kondisinya jelek, apakah itu juga mengurangi ini ya, waktu presentasi peserta ya? Atau bagaimana Kak? Ada tambahan waktu mungkin kemungkinan terburuk? Kalau itu kemungkinan terburuknya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami akan serahkan kembali pada Dirjen Pelaksana untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Ya, terkait apabila memang terjadi kesalahan apa terjadi memang di panitia atau ada di pihak panitia, kita selaku panitia akan bertanggung jawab dengan menambahkan nilai kan waktu, maksudnya ada tambahan waktu kepada peserta terkait hasil presentasinya gitu. Jadi kita nggak akan kalau misalkan kita memiliki kendala teknis dari kita nggak mungkin nggak menambahkan waktunya gitu ya, tidak memberikan tambahan waktu, tapi nanti kita akan memberikan tambahan waktu sesuai dengan kendala teknis yang terjadi ya. Jadi sama aja sih kayak misalkan waktunya di stop gitu ya, waktu di stop terus juga tambahan waktu segimana dari kesalahan kita ya, kita bertanggung jawab lah ya. Jadi tidak membebankan waktu itu kepada finalisnya. Oke. Ya, jadi konsekuensi ditanggung oleh masing-masing finalis bagaimana? Baik ya, konsekuensi tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya finalis menyanggupi untuk men-share sedikit PPT-nya, itu diperbolehkan dengan syarat masing pada Oke Kak, terima kasih. Izin bertanya Kak, boleh? Bagaimana untuk yang tadi? Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Ada lagi yang bertanya? Tapi kan Izin bertanya. Yang ada di chat terlebih dahulu. Dari Tantri Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon maaf kawan, izin bertanya, mau dikomentar. Apakah ada
selesai lomba. Nah, kita akan membagikan terkait transparansi nilai kepada peserta, tapi kita tidak men-share terkait transparansi nilai secara umum. Kita akan mentransparansi nilai tersebut, membagikannya ketika memang ada peserta yang memang membutuhkan. Jadi kita tidak langsung men-share ke semua peserta. Kita hanya men-share kepada peserta yang memang membutuhkannya. Seperti itu. Itu juga sudah kita buka obrolan juga dengan juri bagaimana terkait transparansi nilai tersebut. Jadi dari kita akan men-share transparansi tersebut apabila memang dari peserta meminta, dan kita tidak akan men-share transparansi nilai secara umum. Seperti itu, Kak. Baik, bagaimana Kak Tantri dan Ibu Didier? Apakah sudah cukup jelas? Baik, kami rasa sudah cukup jelas ya. Mungkin dari peserta yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Halo, izin bertanya, Kak. Ya, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari perwakilan dari Universitas Trunojoyo Madura. Jadi setelah ini nanti kan, setelah TM ini nanti akan ada pengundian nomor urut peserta. Nah, saat pengundian telah dilakukan dan kita telah mendapatkan nomor urut, bolehkah kami tukar nomor urut dengan peserta lainnya? Terima kasih. Kembali kepada BPH pelaksana. Oke, baik. Setelah pengocokan nomor undian peserta dilaksanakan setelah ini, jadi finalis tidak diperkenankan untuk menukar nomor undiannya. Jadi setelah dia mendapat nomor undian, maka finalis tersebut sudah mendapat nomor tersebut dan tidak bisa ditukar. Ya, jadi keputusannya bersifat final ya kakak-kakak. Yang ada di technical meeting ini keputusan bersifat final, tidak ada pertukaran nomor dengan peserta yang lainnya. Bagaimana Kak? Apakah sudah jelas? Baik, bisa dipahami, Kak. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertanyaan, apakah akan ada pertanyaan kembali sebelum kita akan mengocok urutan tampil? Bismillahirrahmanirrahim, Kak. Izin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Oke, sebelumnya terima kasih untuk semua panitia. Saya izin bertanya terkait dengan video presentasi yang di-upload di YouTube ya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah ada bobot berapa persen antara full paper dan kita presentasi langsung di Zoom dan video di YouTube itu? Apa memang ada bobot-bobotnya berapa persen masing-masing atau bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk penilaian video dan juga penilaian presentasi, kami sudah memberikan matriks penilaiannya tersendiri yang sudah terlampir pada buku panduan finalis. Tetapi untuk hasil final dari untuk juara atau hasil final dari presentase dari video presentasi dan juga presentasi PPT yang akan
dilaksanakan pada 24 Oktober nanti, ini kami tidak bisa memberikan presentasinya. Jadi untuk presentasi berapa untuk video, berapa untuk paper, kami tidak bisa memberikan secara gamblang kepada kakak-kakak semua. Itu sudah menjadi kesepakatan kami dengan tim Dewan Juri yang selaku penilai di sana. Nah, tetapi kakak-kakak bisa acuan kakak-kakak untuk apa yang akan dinilai dalam video tersebut, berapa bobotnya, kakak-kakak bisa lihat matriksnya sudah kami berikan di buku panduan, sudah terlampir di situ tentang matriks penilaian yang akan dilihat oleh tim Dewan Juri, dalam baik itu ketika presentasi maupun dalam video. Jadi acuan penilaiannya adalah kepada dua matriks tersebut. Tapi untuk berapa presentasinya itu menjadi rahasia atau bukan rahasia, menjadi sesuatu yang sudah disepakati oleh kami dan tim Dewan Juri, sehingga kami tidak bisa memaparkannya secara gamblang, tetapi tetap itu merujuk kepada dua matriks yang sudah disampaikan di buku panduan. Tidak akan melenceng daripada itu, jadi kakak-kakak tidak perlu khawatir. Kami menilai secara objektif sesuai dengan matriks yang sudah diberikan di buku panduan tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Dapat dimengerti. Bagaimana tanggal 11? Izin bertanya lagi, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait tanda yang dibunyikan oleh timekeeper. Jadi tandanya ini nanti, tanda dari timekeeper nanti berupa bagaimana dan mekanismenya bagaimana. Dan setiap kapan saja tanda dari timekeeper ini akan mengingatkan kami saat presentasi dan tanya jawabnya. Seperti itu. Terima kasih. Untuk teknis timekeeper seperti ini ya kakak-kakak, nanti di layar akan di-share stopwatch. Di situ akan ada waktu selama 10 menit ketika kakak-kakak presentasi. Jadi kakak-kakak juga bisa memperhatikan di layar sudah ada waktunya, sudah ada stopwatch-nya. Namun nanti ketika misalnya 5 menit lagi waktu kakak-kakak waktu 5 menit lagi presentasi, itu akan diingatkan juga di room chat. Jadi nanti kan kakak-kakak ada 2 orang atau 3 orang, jadi bisa yang lainnya bisa sambil melihat juga di room chat, tapi juga di layar kami sudah tampilkan stopwatch-nya. Jadi kakak-kakak juga bisa mengacu ke situ, bisa melihat di layar waktu kakak-kakak ini sisa berapa menit sih gitu. Nah, ketika nanti waktu kakak-kakak sudah habis, tapi kakak-kakak tidak memperhatikan, misalkan tidak terlalu fokus terhadap layar, presentasi akan secara otomatis dihentikan oleh MC. Moderator nanti akan mengingatkan bahwa mohon maaf waktu presentasi kakak-kakak sudah habis. Jadi ketika sudah 10 menit itu tapi kakak-kakak masih menjelaskan, secara otomatis akan dihentikan oleh moderator gitu. Dan juga sudah ada stopwatch-nya di layar yang akan ditampilkan nanti. Gitu. Dan diingatkan juga di room chat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kak mau izin bertanya? Mungkin karena mengingat waktunya sudah larut malam, nanti kita akan beri sesi untuk 3 pertanyaan. Kami akan berikan 3 pertanyaan kembali karena mengingat waktunya sudah malam. Nanti 3 pertanyaan terakhir ini akan menutup pada acara sesi tanya jawab untuk lebih jelasnya mengenai teknis serta tata tertib pada saat berlangsungnya kegiatan untuk bertanya kepada elemen masing-masing. Ketika 3 pertanyaan terakhir ini kami tutup. Kami ulangi, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Kak. Saya. Saya masuk dulu aja. Terima
terima kasih buat kesempatannya. Baik, saya mau bertanya mengenai poin peraturan presentasi yang poin nomor 6. Yang peserta diperkenakan meninggalkan room meeting setelah presentasi kelompoknya selesai dengan syarat mengkonfirmasi hal tersebut kepada LO. Nah, apabila misal ada kami mendapat nomor urut 13 atau yang paling terakhir, nah berarti kami harus ikut acaranya dari awal gitu Kak, sampai presentasi kami selesai. Atau mungkin kita bisa mengikuti pembukaannya sampai beberapa presentasi, habis itu kita skip dulu untuk seperti menghemat data atau sebagainya, terus kita gabung lagi setelah akan presentasi. Terima kasih. Ya, terkait di poin 6, jadi kita pun membuka presentasi LKTN History Periode 20 ini secara umum. Jadi setiap orang boleh menyaksikan terkait presentasi LKTN ini, dan untuk peserta memang kita tidak mewajibkan untuk terus mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan ini, tapi itu semua karena untuk pengamatan data, karena kita melakukannya ini secara online. Jadi kita tidak mewajibkan untuk seluruh peserta tetap masuk dalam room meeting, tapi diharapkan ya untuk peserta yang memang ingin melihat daripada presentasi daripada kelompok lain, itu dipersilahkan sama kita. Dan untuk menghemat data yang digunakan oleh para peserta ya bisa meninggalkan tadi seperti yang kakak bilang, bisa di skip dulu dan mungkin nanti di kelompok selanjutnya bisa masuk lagi, itu tidak apa, kita tidak memaksakan karena kita juga memperhatikan daripada kakak penggunaan data yang digunakan. Ya, untuk catatan sendiri, jika finalis atau kakak akan meninggalkan room presentasi, itu kakak diwajibkan untuk tetap menjaga komunikasi dengan LO. Jadi takutnya nanti saat tibanya kakak presentasi nanti sulit dihubungin gitu. Jadi tetap jaga komunikasinya dengan LO juga. Oke, baik, cukup Kak. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan terakhir di para finalis yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, saya Kak. Izin bertanya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan sejauh ini. Saya Reza dari perwakilan dari Unsur. Sebelumnya ingin bertanya. Ingin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait background untuk LKTI. Ini kan kalau saya lihat ya Kak, ada beberapa poin presentasi di mana jika memungkinkan presentasi itu dalam satu frame. Jika memang nanti dalam satu frame itu memang kita bisa untuk untuk 3 orang dalam satu frame, tapi kita tidak menggunakan background, bagaimana Kak? Karena mungkin background ini Kak, kalau saya lihat tuh kadang ada kendala-kendala situ, ada kendala yang mungkin mukanya tuh di zoom nggak kelihatan ataupun apa gitu. Karena usaha apakah background ini harus wajib atau tidak itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya mau melanjutkan pertanyaannya yang sebelumnya, itu kan dari teman-teman panitia itu mengatakan bahwasanya setiap finalis itu tidak harus mengikuti di awal gitu untuk menghempatkan kuota. Jika semisal saya nomor urut ke-6 gitu ya Kak, semisal saya nomor ke-6, lalu saya tidak mengikuti dari awal karena mungkin untuk penghematan kuota, tapi ketika saya ingin masuk itu Kak, terkendala sinyal seperti itu Kak. Jadi terkena sinyal dan ketika ada waktu tunggu itu sudah habis gitu. Apakah tim saya itu dinyatakan gugur, yang gugur dalam artian tidak mengikuti presentasi atau diundur ke paling belakang Kak setelah presentasi finalis ke-13. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Untuk background, apabila kami mewajibkan sebetulnya, kami minta diusahakan untuk teman-teman semua bisa menggunakan background yang sudah disediakan oleh tim panitia. Tetapi apabila kemudian itu terjadi gangguan kesulitan atau nantinya justru akan menghambat kakak-kakak untuk melakukan presentasi, kami memperbolehkan kakak-kakak untuk tidak menggunakan background tersebut. Tetapi kami meminta dengan sangat gitu untuk jadi
untuk digunakan background tersebut. Tetapi sekali lagi apabila itu nantinya ada gangguan atau menghambat kakak-kakak dalam melakukan presentasi, kami memperbolehkan kakak-kakak untuk tidak menggunakan background tersebut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu, apabila kakak-kakak tadi kakak bilang kalau misalnya saya kelompok 6, kemudian saya tidak mengikuti dari awal, lalu ternyata itu adalah sudah saya tiba waktunya saya untuk presentasi, kemudian saya terkendala sinyal, lalu bagaimana? Apakah saya dinyatakan gugur atau seperti apa? Nah, jadi kalau misalkan nanti untuk teknis presentasinya, ketika opening ceremony, kakak-kakak semua finalis diwajibkan untuk mengikuti opening ceremony. Kemudian ketika sudah waktunya presentasi, boleh untuk tidak mengikuti dari awal presentasi, tetapi kakak-kakak tetap menjaga komunikasi nih dengan LO. Terus LO pun akan mengingatkan, Kak, waktu presentasi kakak sebentar lagi sudah masuk nomor urut segini, coba yuk masuk dulu ke Zoom-nya. Jadi tetap ada komunikasi seperti itu untuk bisa memastikan bahwa jaringan kakak-kakak atau sinyal kakak-kakak ini lancar, dan nanti kakak-kakak bisa masuk ke room meeting itu. Dan kami pun sudah menjelaskan tadi, apabila terkendala sinyal, kami memberikan waktu tunggu selama 5 menit. Dan jauh sebelum itu juga kan kita juga ada rundown ya, ada rundown daripada yang memang sudah diberikan juga di buku panduan kan ya. Jadi dari situ juga para finalis juga bisa menghitung lah ya bagaimana jarak antar nanti ketika ingin presentasi. Jadi para finalis pun bisa menyiapkan terlebih dahulu gitu. Jadi sebelumnya memang sudah tes terlebih dahulu dengan dengan melihat presentasi kelompok lain gitu. Memang apabila memang dari saat menonton presentasi kelompok lain memiliki kendala, mungkin dari peserta juga kan bisa mencari jalan lain lah ya untuk mencari sinyal tersebut, karena kan kita juga ada rondonya memang sudah dipaparkan kelompok-kelompok berapa yang memang nantinya akan maju jam berapa. Nah, itu bisa dijadikan patokan juga dari para finalis terkait penyiapan untuk teknisnya nanti saat presentasi seperti itu. Oke, Kak, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kami rasa sudah cukupkan, mengingat waktu sudah larut malam. Jadi untuk para teman-teman finalis, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait teknis dan tata tertibnya, bisa melalui LO-nya masing-masing. Oke, selanjutnya kita pemocokan urutan tampil yang akan ditampilkan di kolom yang akan berisi nomor urut. Nah, yang akan memilih nomor yang ada di bawah kelompoknya masing-masing. Namun terlebih itu kami akan bertanya kepada para finalis peserta LKTI ini, apakah nanti nomor urutnya akan dibuka secara langsung atau bersamaan di akhir kesepakatan. Bagaimana kesepakatannya? Untuk teknisnya sendiri ada kurang mengerti untuk dibuka secara langsung itu, jadi saat ketua kelompok memilih nomor urutnya langsung dibuka nomor urutnya secara juga. Namun bersama-sama saat semua ketua kelompok telah memilih nomor urutnya, di terakhir itu baru dibuka bersama-sama ke nomor urut kelompoknya. Jadi ada dua pilihan, apakah ingin dibuka bersama-sama atau dibuka satu-satu. Bagaimanakah kesepakatannya, apakah ingin dibuka bersama-sama nanti di akhir atau dibuka langsung saat ini juga satu kelompok memilih nomor urutnya? Bagaimana kesepakatan dari kakak semua? Di chatnya Di akhir tidak apa-apa, Kak.
diingatkan. Mungkin yang kami pertanyakan untuk pengambilan nomor urut nanti akan diwakilkan oleh ketua atau wakilnya yang akan memilih nomor urut. Tetapi untuk teknis pembuka dari nomor urut ini, apakah dibuka secara langsung atau secara bersamakan setelah memilih nomor urut yang tertera di kolom tersebut? Bagaimana? Langsung aja nggak apa-apa, Kak. Jika tidak ada, maka kami akan membukanya secara bersamaan di akhir setelah pemilihan dari masing-masing tim. Mulai. Oke, kami akan mulai dari Universitas Negeri Surabaya. Apakah ada perwakilannya? Ketuanya Agung. Iya. Terima kasih buat kesempatannya. Ini langsung milih ya, Kak? Anda mau pilih nomor berapa? Oke. 9. Nomor Bismillahirrahmanirrahim 9. Universitas Negeri Surabaya. Oke, kami Iya, akan halo. membukanya nanti di akhir ya, secara bersamaan. Iya, nomor 9 ya, Kak. Ya, selanjutnya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diketuai oleh Jana Sumatera. Baik, Kak Jana, silakan pilih nomor berapa? Iya Kak, dari kelompok Janatul Mawa memilih nomor 7. Baik, Kak, terima kasih. Dari Universitas Jenderal Sudirman yang diketuai oleh Reza dan kawan, silakan Anda perwakilan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, Kak. Nomor 3, baik. Selanjutnya dari Universitas Brawijaya yang diketuai oleh Ahmad Misnatul atau timnya, silakan pilih nomor berapa? Kami Oke, selanjutnya dari Universitas Negeri Yogyakarta yang diketuai oleh Tantri Ayu Ratnasari. Baik, Kak. Kami memilih nomor 8. Selanjutnya dari Universitas Islam Indonesia yang diketuai oleh Bapak Suwadana, silakan pilih nomor berapa? Nomor 6, Kak. Baik, selanjutnya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang Siregar. Iya Kak, kami pilih nomor 4. Nomor 4. Iya Kak. Baik, selanjutnya dari Universitas Negeri Malang yang diketuai oleh Madela Rusya, silakan pilih nomor berapa, Kak? Nomor 12. Selanjutnya dari Universitas Trunojoyo Madura yang diketuai oleh Adin Purnomo. Nomor 10, Kak. Selanjutnya dari Universitas Trunojoyo nomor 10. Iya. Baik, selanjutnya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diketuai oleh Muhammad Rafi Aliasyah, silakan Kak, pilih nomor berapa? Nomor 2, Kak. Pilih nomor 2, baik. Selanjutnya dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri yang diketuai oleh Putra Anggara. BK pilih nomor berapa? Iya Kak, untuk tim kami memilih nomor 3.
Mungkin karena nomor 3 sudah terpilih oleh Universitas Jenderal Sudirman, kami ulangi untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Indonesia Mandiri, bahwasannya yang belum adalah nomor 1, kemudian nomor 11, dan nomor 13. Kami ulangi yang tersisa, yaitu nomor 1, nomor 11, dan juga 13. Nomor 11, Kak. Dari Sekolah Tinggi Agama Islam memilih nomor 11 ya, Kak? Nomor selanjutnya, ya, selanjutnya yaitu Universitas Jember yang diketuai oleh Joko Binaryanto. Ada 2 pilihan, nomor 11 dan 13. Nomor 11. Nomor 1. 1. Dan yang terakhir dari Universitas Taruman Tirtayasa yang diketuai oleh Odi Radiana. Berarti kelompok Anda mendapatkan nomor urut 13. Kotak nomor 13. Iya, Kak, diterima dengan baik, ikhlas. Setelah tadi kakak sudah memilih nomor kolom yang sudah disediakan, kami akan langsung buka kira-kira nomor berapa nanti untuk kita tampil presentasi. Oke. Kita saksikan bersama-sama ya, Kak. Yang nomor 3, 2, 1.
Oke, baik, kami akan membacakan nomor urutan presentasi untuk tampil. Nomor 1 yaitu dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang diketuai oleh Febriani Siregar. Kemudian untuk nomor urut 2 untuk nomor urut 2 yaitu dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diketuai oleh Muhammad Nasri. Kemudian nomor urut 3 yaitu dari Universitas Negeri Malang yang diketuai oleh Made Raditya. Kemudian yang keempat yaitu dari Universitas Negeri Yogyakarta yang diketuai oleh Tantri Ayu Ratnasari. Yang kelima itu ada dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri yang diketuai oleh Putra Anggara. Yang keenam itu ada dari Universitas Brawijaya yang diketuai oleh Ahmad Mustaqul. Yang ketujuh itu dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diketuai oleh Janatul Mawa. Kemudian nomor urut 8 yang diketuai oleh yang Universitas Jenderal Sudirman yang diketuai oleh Reja dan Mawar. Yang kesembilan dari Universitas Negeri Surabaya yang diketuai oleh Agung. Kemudian yang ke-10 dari Universitas Jember yang diketuai oleh Joko Bing Haryanto. Kemudian yang ke-11 dari Universitas Trunojoyo Madura yang diketuai oleh Fadli Purnomo. Kemudian yang ke-12 ada dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diketuai oleh Ogi Nurajana. Dan yang terakhir ada nomor urut 13 dari Universitas Islam Indonesia yang diketuai oleh Bagas Wardana Putra. Ya teman-teman finalis itu tadi urutan penampilan presentasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober tahun 2020. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kami akan menyerahkan nomor urut kepada LW-nya masing-masing agar masing-masing peserta finalis jelas dan mempersiapkan diri. Bagaimana, apakah sudah cukup jelas? Kami rasa sudah sangat cukup jelas untuk masukkan nomor urut. Baik, teman-teman sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami di sini selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih kepada para finalis dan para panitia tentunya, dan kami mengucapkan selamat berjuang kepada para peserta lomba karya tulis ilmiah nasional History Fair tahun 2020. Ini mengucapkan semoga berhasil dan sukses. Marilah kita sama-sama untuk acara. Marilah kita sama-sama untuk acara teknik meeting pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Aida Sarsadira dan rekan saya Muhammad Rizky selaku pembawa acara pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. mohon kepada para peserta atau tim finalis untuk mengaktifkan kameranya masing-masing karena akan diadakan foto bersama. Ya, untuk para peserta finalis sebagai gantinya kan biasanya kita kan kalau offline foto bareng gitu kan di depan, yang mungkin sekarang bisa on cam, jadi nanti kita bisa, namanya bukan foto bareng ya, tapi screenshot bersama gitu. Jadi ya apa ya, sebagai penggantinya walaupun online kita ada foto bersama lah. Ya, makasih ya kakak. Ditunggu on cam ya. Ya, yang mau bergaya silakan. Yang mau biasa aja nggak apa-apa. 3, 2,
1. Lagi ya. Kakak, Teteh. Siap, operator, siap lagi. Ya. 3, 2, 1. Ya, satu lagi kata MC-nya. MC-nya punya permintaan satu lagi. MC-nya masih punya permintaan, katanya mau eksis juga. Ya. Untuk kakak Teteh yang off-cam di on-camin ya, biar enak. Ya, 3, 2, 1. Ya. Ya, terima kasih kepada kakak Teteh para peserta finalis. Mungkin malam ini kita cukupkan terkait TM-nya, dan tolong jaga semangatnya, jaga kesehatannya juga, apalagi lagi pandemik saat ini, jaga kesehatannya. Jangan lupa juga untuk nanti di tanggal 24 Oktober 2020 kita akan melaksanakan hari H untuk kegiatan presentasi karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kakak Teteh semuanya. Mungkin dari saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas periode 2020, saya Muhammad Akbar Wirudin mengucapkan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah, dan mengucapkan terima kasih kepada Abang Teteh, Kakak Teteh, para peserta finalis telah mengikuti teknologi ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Ketuprak serta Seklat. Ya, terima kasih untuk teman-teman peserta semua yang sudah bergabung. Jaga terus kondisinya, persiapkan, dan jangan lupa PowerPoint ditunggu sampai 30 menit setelah TM kepada LO-nya, jangan lupa. Dan untuk video terakhir itu besok jam 12 siang, jadi jangan lupa juga dipersiapkan untuk segala keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada peserta dan teman-teman semuanya. Kami di sini mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Silakan untuk meninggalkan room ini. Kami persilakan. Dan semangat berjuang dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Live.